dan yang ada di timur tidak berdaya menghadapi PKI. Karena peristiwa G30S PKI, Jawa Tengah lebih dari 70% tentara-tentaranya terlibat dan menjadi anggota PKI. Artinya, kebangkitan mereka hari ini bukan kebangkitan gurau. Kebangkitan mereka hari ini bukan kebangkitan dongeng, walaupun sering para pakar, para ahli sejarah, ahli ideologi bilang, "Woi Alfian, Anda sedang mimpi." Tidak. PKI hari ini bangkit. Mereka bernyanyi bergembira di mana-mana. Sejak 2002 buku Ripka Ciptaning mulai tersebar. Tahukah jamaah semua, 2 juta kopi buku itu telah dicetak seluruh Indonesia. Judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Buku yang berikut terbit tahun 2005. Tahun 2004, Ripka Ciptaning menulis dalam koran harian sore, Suara Pembaharuan. Dia mengatakan, hanya dengan Nasakom sajalah Indonesia bisa keluar dari persoalan bangsa ini. Terbit tanggal 18 bulan Maret tahun 2004 yang mengatakan bahwa Nasakom adalah solusi Indonesia. 2004 Nasakom. Apakah tahu Nasakom? Belum tahu. Nasakom itu nasionalis, agama, komunis. Apa nasionalisnya? PNI. Apa agamanya? NU. Apa komunisnya? PKI. Itu 3 sekawan tahun 63 bersatu untuk lebih kuat membela apa yang mereka mau. Awal reformasi ada Nasakom juga. Apa nasnya? PDI Perjuangan. Apa A-nya? PKB. Apa PKI-nya? PRD. PRD adalah casing daripada partai PKI yang berlambangan roda gerigi, yang ADART-nya persis dengan hasil Kongres PKI tahun 1954. Jadi PKI ada 3 titik. PKI asli, PRD dengan casing suka bukan PKI tapi isi PKI, dan PKI balas dendam. Di sini ada Ibrauri Aidit, ada Ilham Aidit, ada Karmel Budiarjo, dan ada Sinta yang menginginkan tempat lubang buaya itu dihancurkan. Bisa diteruskan? Ini karena udah mulai nyebut nama nih, ya. Karena kalau tak lagi disebut nama siapa di mana adanya, kita seolah-olah bermimpi di siang bolong, mengawang-awang melamun bagaikan katak ingin jadi kerbau. Hari ini kukatakan PKI bangkit. Terserah mau diapakan, yang penting kita masih punya konstitusi. Persoalannya hari ini aparat-aparat kita cenderung pura-pura tidak mendengar. Aneh bin ajaib ketika ada orang menggunakan kaos berlambangkan tulisan stempel Rasulullah, kalimat syahadat, tidak jelas dasar konstitusinya, ditangkap dan ditembak di tempat dengan alasan teroris. Sementara orang yang berlambang palu arit, undang-undang masih berlaku. Undang-Undang nomor 27 pasal 107 ayat A sampai E yang mengatakan barang siapa orang yang mensosialisasikan komunisme, leninisme, marxisme, maka dia bisa diancam kurungan penjara 20 tahun. Hal yang ada konstitusinya, malah kata presiden, pihak tentara, pihak polisi, jangan kebablasan. Jadi mari biarkan palu arit dipakai di mana-mana, karena tidak dilarang, nggak boleh diganggu. Kalau ada seorang pejabat yang menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, berarti yang bersangkutan telah mengajarkan kepada kita bertentangan dengan undang-undang, maka secara konstitusi yang bersangkutan harus diselesaikan secara konstitusional. Tentu para semua yang hadir, kita baru sampai di tahun 2005. 2005 terbit buku lagi yang berjudul Anak PKI Jadi Anggota Parlemen. Di tahun yang sama 500 orang tua usia 70-80 tahun mereka datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Hayamuruk, arah ke kota, Harmoni kota. Jadi yang suka ke Jakarta mungkin paham. 500 orang dari Pasuruan, dari Magetan, dari Kediri mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Mereka adalah tokoh-tokoh PKI, kader-kader PKI yang menuntut hak kompensasi karena mereka ingin mendapatkan ganti rugi 950 juta rupiah sampai 2,5 miliar per orang dengan klaim anggota inti 3 juta orang dan simpatisan total 15 sampai 20 juta orang. Bayangkan penjahat yang pernah mengkudeta negara, penjahat yang pernah membunuh ulama, menyiksa, meracun 62 orang pemuda Ansor, menyembelih ulama-ulama di berbagai tempat, datang-datang minta hadiah, datang-datang kita minta maaf pada mereka, datang-datang mereka minta dibebaskan dan ganti rugi. Ini artinya mereka sudah bangkit, saudara-saudara sekalian. 2007 deklarasi Papernas yang dipimpin oleh Dita Indah-Sari. Alhamdulillah PBR dan FPI Pusat bersatu padu untuk menghentikan mereka. Dengan izin Allah Papernas mati di tengah jalan, tidak pernah muncul lagi. 2008 terbit buku yang berjudul 50 tahun anak PKI. Itulah tulisan dari Ripka Ciptaning, sang gerwani muda yang membentuk pasukan gerwani Serikandi Indonesia. Dia mulai membuat kader-kader sejak Neglasari Tangerang, terus ke Cirebon, terus bergerak ke basis-basis Jawa Tengah dan Jawa Timur. Artinya mereka terus mempersiapkan. Maka kadang-kadang ku bertanya, ada di mana wanita-wanita muslimat, ada di mana wanita-wanita mubalighat yang mengerti terhadap gerakan PKI? Ini mungkin perlu tempat dan waktu untuk menjelaskannya. 2010 Kongres PKI yang ke-10. Tempatnya di Desa Ngabrak, Magelang, dengan cover pelatihan pupuk organik. Lahirlah dua orang nama yang muncul ke permukaan. Sang ketua bernama Wahyu Setiaji, usianya 39 tahun. Dia berasal juga dari Jazirah Jawa Tengah. Tugasnya ke luar negeri untuk membangun jaringan Kominter. Wakil ketuanya bernama Teguh Karyadi, tinggal di Semarang, ayahnya juga di Semarang. Ayahnya masih hidup dan dia masih hidup. Tugasnya membentuk pasukan bersenjata angkatan kelima. Dia bentuk dari Temanggung, Malang, dan daerah-daerah basis termasuk di Solo. Artinya kalau gerakan-gerakan sudah mengarah seperti itu, mari kita lihat kelakuan mereka yang berikut. Tahun 2014 kita mendengar, maaf ada yang terlupa tadi, 2005 475 kader PKI Pulau Buru dipulangkan ke rumah masing-masing. Catat baik-baik, 475 kader Pulau Buru sudah kembali dalam posisi sebagai Profesor Doktor University of Pulau Buru. Maka jangan heran terbit film yang berjudul Pulau Buru Tanah Air Beta. Dalam kajian kenegaraan itu sebuah isyarat bahwa kami punya negara baru yang akan siap kami bangun. Sementara kami sebut dulu namanya Republik Soviet Indonesia, Republik Soviet Madiun. Mereka punya dan mereka mulai tes dengan Pulau Buru Tanah Air Beta. 2014 1 Mei penetapan libur nasional untuk Hari Buruh itu adalah pencapaian target PKI. Karena 1 Mei buruh libur bukan program bangsa kita, bukan program negara kita, bukan tuntutan para karyawan-karyawan kita. Itu rekomendasi Komintern, Komunisme Internasional di Perancis tahun 1916. Libur 1 Mei sama dengan libur 1 Juni. Itu bukan libur kesepakatan nasional, itu libur sepihak. Aksi PKI menetapkan 1 Juni sebagai libur yang berhubungan dengan Pancasila. Jadi hari semakin jelas, warna semakin terang benderang. Semoga hati tetap tenang, lihat dilakukan dengan iman dan ilmu. Jadi saya katakan buat para pendengar dan para hadirin pemirsa yang menyimak penyampaian ini, bahwa kebangkitan PKI sudah jelas-jelas. Kalau masih ada yang bilang itu bohong, mendramatisir, saya katakan siapa yang melemah-lemahkan kebangkitan PKI, siapa yang menyepele-nyepelekan kebangkitan PKI, berarti dia bagian dari kebangkitan PKI. Waktu harus saya batasi. 2015 kita mulai dengan peristiwa ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ulang tahun kemerdekaan Indonesia
Biasa kita dengar nyanyi-nyanyian lagu kemerdekaan, kita dengar. Tetapi apa yang terjadi di Pamekasan Madura, ratusan bendera Palu Arit berkibar seiring dengan foto DN Aidit, Nyoto, Bono, Darusman, dan tokoh-tokoh PKI berkibar dengan nyanyian-nyanyian semangat anak-anak dengan kibaran bendera Palu Arit. Hal yang sama terjadi di Jember, Jawa Timur. Hal yang sama terjadi di Payakumbuh, Sumatera Barat. Hal yang sama terjadi di Taman Mini Indonesia Indah. Di tahun yang sama, tanggal 23 Mei tahun 2015, di kantor PCNU Kendal dilakukan peringatan ulang tahun PKI yang ke-95. Maaf, saya menyebut tidak dalam posisi memojokkan. Saya menyebut fakta, silakan periksa nanti pengurus PC Kendal. Betulkah tanggal 23 Mei tahun 2015 diselenggarakan refleksi ulang tahun PKI yang ke-95. Jadi mereka sudah bergerak di mana-mana. Mereka katakan I'm young generation PKI. Maka pada hari ini saya minta kepada yang saya hormati Ustadz Nur Hadi, ini diganti. Ya, ganyangnya ganyang PKI. Ya, kalau komunis terlalu umum. Ini PKI-nya bangkit, sudah di istana, sudah di balai kota. Balai kota Jakarta. Ahok adalah cerminan kader komunis tulen. Dia penyandang gelar salib dan Palu Arit. Mau bukti? Hari ini selama 2 tahun ke depan, pajak bumi bangunan buat rumah yang harganya 1 miliar digratiskan oleh Ahok. Karena Ahok ingin jadi gubernur lagi dalam pemilu tanggal 15 Februari 2017. Sekarang gratis, tahun depan gratis, 2018 gratis. Nanti menjelang dia 2 tahun berakhir akan ditagih semua. Siapa yang tidak bayar, rumahnya akan diambil alih oleh Pemda DKI Jakarta. Ini gaya Mao Zedong. Tapi apa mau dikata, masyarakat kita sumbu pendek, cara berpikirnya tidak mampu diajak agak menengah sedikit. Banyak yang berdoa, ya Allah, alhamdulillah punya pemimpin seperti Ahok. Innalillahi. 2015 gerakan mereka semakin berani. Akhiri cerita ini di 2016. Inilah insiden mulai terjadi. Ketika mereka menyelenggarakan Belok Kiri Festival di Taman Mini Indonesia, di Taman Ismail Marzuki, mereka punya rencana tanggal 28 bulan Februari sampai tanggal 5 bulan Maret, dan dibubarkan oleh teman-teman anti komunis, teman-teman GPII, teman-teman PII, teman-teman Taruna Muslim, dan teman-teman GBN, serta pasukan-pasukan khususnya dari Bapak Kiflan Zen. Mereka kemudian berpindah ke kantor LBH Jakarta. Jadi kalau ada yang mau tanya, di mana pusat kegiatan PKI hari ini? Kegiatan PKI hari ini ada di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro. Silakan periksa di sana. Kegiatan PKI di Jakarta sentralnya di mana lagi? Yang kedua di Latuhar Hari, yaitu di kantor Komnas HAM. Jadi ada 2 tempat kantor umum, kantor pemerintah, kantor LSM telah berubah jadi markas kader-kader PKI. Sedikit-sedikit mereka pergi ke sana. Kemudian datanglah Bejo Untung dengan rombongan pergi ke Cisarua Bogor untuk menyelenggarakan rapat koordinasi nasional. Oleh kawan-kawan Bogor, oleh GBN Bogor, mereka kemudian bisa dihalau. Lalu mereka kembali lagi ke LBH Jakarta. Mereka kemudian bergabung ke Hotel Arya Duta di depan patung Tani bersenjata. Mereka menyelenggarakan simposium PKI. Disitulah kita tercengang. Ada Agus Wijoyo sang tentara, tapi kok cenderung membela mereka. Di sana ada orang berbuat kegiatan dengan atas nama Menko Polhukam, tapi kok bisa jalan dengan semangat PKI. Mungkin nanti Pak Kiflan yang menambahkan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Gerakan-gerakan mereka hari ini semakin senyum, dan memang mereka sekarang bersembunyi seperti kura-kura. Mereka sekarang sedang senyum minggir di tengah jalan sambil berkipas. Aduh, orang Islam lagi pada sibuk. Nanti kita teruskan lagi, saudara-saudara. Kesimpulan KI Bangkit, mari kita cermati, dan saya minta sekali lagi buat para yang hadir, jangan pernah berbuat apapun yang sifatnya fisik, karena itu yang mereka tunggu. Mereka menunggu agar ada